Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dinil Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Untuk yang saya hormati Abi Hanif selaku Direktur Pesantren Surkem Larang Hidayah. Untuk yang saya hormati Umi Ida selaku pengasuh Pesantren Surkem Larang Hidayah. Untuk yang saya hormati jajaran Pesantren Surkem Larang Hidayah. Dan tidak lupa untuk teman-teman yang berbahagia dan kualitas yang ada di rumah yang saya sayangi, saya cintai. Oke, perkenalkan saya Jazira Prataina dari kelas 8. Kali ini saya akan mempresentasikan kali ini saya akan mempresentasikan kaidah pokok yang keempat dan yang kelima dari kitab Fathul Bahiyah. Jadi ini presentasi mengulangi karena ada gangguan. Ya, jadi di sini kita yang pertama akan membahas kaidah keempat yang berbunyi ad-dararu yuzalu, yang artinya itu mudarat itu dapat dihapuskan atau dihilangkan. Nah, ngomong-ngomong tentang mudarat itu bertingkat-tingkat. Jadi ada yang pertama itu darurat. Darurat itu ketika orang itu tidak makan maka menyebabkan kematian, kayak gitu. Nah, sedangkan di situ hanya ada makanan yang haram, maka itu wajib dimakan. Terus yang kedua itu ada hajat itu yang menyebabkan payah, jadi nggak sampai mati. Nah, kalau menyebabkan payah itu contohnya ketika kita nggak buka puasa itu sakit-sakitan, itu lebih baik buka puasa. Habis itu manfaat itu ketika kebutuhan orang itu mau makan ketela tapi pengennya nasi. Terus juga ada zina itu bisa makan sederhana tapi pengennya makan yang mewah-mewah. Terus tingkatan yang terakhir itu ada fudul itu bisa makan berkecukupan tapi dia ingin yang lebih lagi. Terus contoh dari kaidah ini tuh ketika bimbang menunggu istri yang sedang sakit atau mengikuti Jumatan. Kalau kita ngikut Jumatan, kita dapat pahala Jumatan, tapi menelantarkan istri, kalau kita nunggu istri gak dapat pahala Jumatan. Menurut kaidah ini kita lebih baik menunggu istri. Terus ada lagi lebih baik operasi atau sakit terus-terusan. Ketika kita operasi itu juga menyebabkan sakit, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Sedangkan jika tidak operasi maka jangka waktu yang panjang bahkan selamat. Maka kita pilih yang lebih ringan yaitu operasi. Terus ada lagi ketika kita sedang mengendarai kendaraan sedangkan di depan ada dua orang, dimana kita berhadapan dengan orang yang A, lalu jika kita membanting setir itu akan menabrak yang B, maka tidak boleh hukumnya membanting ke yang B karena hasilnya sama saja. Langsung yang kaidah kelima yang berbunyi al-'adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu ditetapkan. Nah, jadi itu ketika kita itu kapan sih bisa disebut adat, itu bisa jadi terulang sekali atau bahkan lebih. Kalau 3 kali kayak semisal haid, masa haid dan masa suci itu kalau bisa terulang beberapa bulan itu bisa disebut adat. Lalu juga melatih anjing pemburu kan harus dilatih terus itu bisa dibilang adat. Terus ada juga yang tidak akan bilang adat itu kayak nifas yang tidak keluar darah, terus yang kesekian itu keluar darahnya. Terus contohnya itu kayak negara yang punya macam-macam dolar. Nah, ketika kita menyebut dolar itu nggak boleh dolar gitu aja, tapi harus ada embel-embelnya. Contohnya di dolar Malaysia, dolar Hongkong kayak gitu. Terus ada lagi itu jilbab setiap negara yang berbeda-beda kadarnya, kayak mungkin di Indonesia seperti ini gitu. Terus ada lagi ketika orang sumpah tidak akan memakan daging, lalu keesok aja dia memakan ikan, itu dia tidak melanggar sumpah karena ikan tidak termasuk dari daging gitu guys. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.